7 peristiwa bersejarah di bulan Muharram yang diabadikan dalam Al-Quran. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang penting dalam Islam. Dia merupakan bulan pembuka dalam kalender Hijriyah. Bulan ini juga termasuk dalam kategori Al-Ashur Al-Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dikatakan Al-Ashhurul Hurum sebab terdapat larangan berperang di dalamnya serta kemuliaan berupa pelipat gandaan pahala atas amal ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram, yaitu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 36. Kitab Nuzatul Majalis wa Muntaqobun Nafais karya Abdurrahman bin Abdissalam As-Safuri menyebut banyak peristiwa agung para nabi yang dikisahkan Al-Quran berkaitan dengan bulan ini. Pertama adalah taubatnya Nabi Adam. Bermula dari memakan biji-bijian surga yang terlarang, dia dan Hawa kemudian diturunkan ke bumi secara terpisah. Dalam kondisi tersebut, Nabi Adam tak henti-hentinya memohon ampun atas apa yang telah diperbuatnya. Hingga pada suatu hari bertepatan dengan bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Maka Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia kembali padanya. Sungguh Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsirnya menyatakan sepakat bahwa yang dimaksud adalah kalimat doa dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan, kami telah menzolimi diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Kedua, berlabuhnya Bahtera Nuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud 11 ayat 44 dengan terjemahan ayat seperti berikut. Dan dikatakan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah itu diselesaikan dan bahtera tersebut berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zolim. Setelah terombang-ambing di tengah-tengah banjir bandang selama 6 bulan lamanya, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya yang berjumlah 80 orang dan berlabuh di sebuah gunung yang oleh Al-Quran disebut Gunung Judi. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang lokasi gunung tersebut, Allah memenuhi janjinya untuk menyelamatkan orang-orang beriman dan tidak mendustakannya. Ini bertepatan dengan bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, sehingga mereka semua berpuasa sebagai bentuk syukur atas keselamatan yang diberikan. Ketiga, Ibrahim terselamatkan dari siksa Namrud. Menurut As-Sawi, Nabi yang bergelar Al-Khalil dan dikenal sebagai bapak monoteisme ini mendapat siksaan berupa dilempar ke dalam kobaran api saat usianya menginjak 16 tahun. Kecerdasannya dalam mendebat sang raja dalam masalah ketuhanan membuatnya harus mengalami peristiwa kejam ini. Namun raja yang sesungguhnya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah berfirman, hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim.
Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 69. Keempat, bebasnya Nabi Yusuf dari penjara. Kisah tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf ini diceritakan secara panjang lebar dalam surat Yusuf. Dia yang menjalani hidup bertahun-tahun di dalam penjara karena tuduhan hina, oleh Allah akhirnya dibebaskan dan diangkat pada kedudukan yang tinggi sebagaimana yang tertuang dalam surat Yusuf. Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf padaku sebagai orang yang rapat kepadaku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami." Quran Surat Yusuf 12 ayat 54. Kelima, Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan. Allah berfirman, "Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 88. Saat berada dalam kegelapan malam, lautan, dan perut ikan, Nabi Yunus berdoa seraya menyesali perbuatannya, yakni pergi dari kaumnya tanpa izin dalam keadaan marah. Lalu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memasukkannya ke perut ikan. Keenam, sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit. Allah memberi cobaan Nabi Ayub berupa penyakit yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya pergi meninggalkannya, termasuk keluarganya sendiri. Dia berkeluh kesah kepada Allah atas apa yang menimpanya. Lalu Allah mengabulkan doanya dan mengembalikan apa yang telah pergi sebelumnya. Kisah ini juga tertuang dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Ketujuh, keberhasilan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah memberi Nabi Musa mukjizat berupa tongkat yang dapat membelah lautan agar dia dan kaumnya Bani Israel bisa keluar dari kezaliman Fir'aun. Dengan membawa rombongan yang banyak hingga berjumlah ratusan ribu seperti keterangan dalam Hasyiah As-Sawi. Nabi Musa sempat merasa pesimistis mereka bisa bebas dari kejaran Fir'aun. Namun Allah meyakinkannya lalu menyelamatkan dia dan kaumnya. Firman Allah, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang menyertainya semuanya." Quran Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 65.